Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, wilayah Israel mungkin tidak mengalami kehancuran fisik sebesar wilayah Gaza Palestina, dan warga Israel juga dilindungi oleh sistem pertahanan yang canggih dari kemungkinan serangan roket oleh militan pejuang Gaza. Namun, meskipun tidak mendapatkan serangan fisik secara langsung, kondisi mental warga Israel terbilang sangat rentan dan lemah. Mereka tidak memiliki ketahanan sekuat penduduk Gaza Palestina yang terus-menerus menghadapi tekanan dan ancaman. Akibatnya, banyak warga Israel yang akhirnya memilih untuk pindah dari wilayah tersebut, sedangkan yang memaksakan diri untuk tetap tinggal mengalami gangguan kesehatan dan terancam kelaparan. Jika benar nasib warga Israel sama buruknya atau bahkan lebih buruk daripada warga Gaza Palestina, mungkin ini bisa dianggap sebagai karma atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan warga Zionis. Berikut adalah 5 konsekuensi atau karma yang mungkin diderita oleh warga Israel saat ini, yang menggambarkan kemungkinan hukuman dari Allah atas tindakan yang mereka lakukan. Apakah Allah sedang menghukum mereka atas kezoliman dan penindasan yang mereka lakukan terhadap warga Palestina? Mari kita bahas lebih lanjut. Peristiwa dramatis Israel, terutama di wilayah utara Palestina, telah menyebabkan gelombang besar warga Israel mengungsi. Menurut laporan terbaru dari Wall Street Journal per 30 Desember 2023, mengungkapkan bahwa lebih dari 230.000 pemukim Israel telah meninggalkan daerah tersebut akibat operasi Hezbollah. Efek kejut dari aksi kelompok milisi Lebanon ini tidak dapat diabaikan, menciptakan ketakutan yang mendalam di kalangan pemukim Israel di wilayah tersebut. Selama lebih dari 80 hari, pemukiman Yahudi di utara hidup dalam ketegangan dan kecemasan akan kemungkinan perang yang akan segera meletus. Selain itu, data otoritas kependudukan dan imigrasi juga mencatat bahwa lebih dari 470.000 warga Israel melarikan diri ke wilayah yang lain dan ke luar negeri, meninggalkan pertanyaan apakah mereka akan kembali atau tidak. Migrasi negatif ini mempengaruhi sekitar 500.000 orang, belum termasuk ribuan pekerja asing, pengungsi, dan diplomat yang terpaksa meninggalkan Israel yang tidak stabil. Sementara itu, angka migrasi masuk ke Israel juga mengalami penurunan yang tajam, dengan hanya sekitar 2.000 orang yang berani bermigrasi ke Israel dalam periode tertentu. Situasi ini semakin rumit dengan tingginya tingkat pengangguran di kalangan warga Israel yang mencapai hampir 1 juta orang, terutama terkait dengan agresi militer Israel di jalur Gaza yang tidak memberikan hasil yang diharapkan. Dampak ekonomi yang merosot, dengan pertumbuhan ekonomi turun drastis menjadi 2,5% pada kuartal keempat tahun 2023, juga menambah tekanan pada negara tersebut. Israel harus menghadapi tantangan besar dalam memulihkan stabilitas sosial dan ekonominya di tengah gejolak politik dan konflik regional yang terus berlanjut. Statistik yang baru saja dirilis mengungkapkan dampak negatif yang dihadapi ekonomi Israel akibat perang Gaza. Jajak pendapat menyoroti potensi terjadinya kelumpuhan hampir total di berbagai sektor ekonomi Israel, dengan krisis tenaga kerja yang menjadi masalah serius. Data menunjukkan bahwa sebanyak 764.000 orang atau 18% dari angkatan kerja di Israel mengalami pengangguran akibat perang berkepanjangan melawan pejuang Gaza. Lebih lanjut, lembaga non-partisan TB Center for Social Policy Studies memperkirakan angka pengangguran di Israel dapat mencapai 900.000 orang. Meskipun beberapa sekolah telah dibuka kembali dan sebagian pekerja dapat bekerja dari jarak jauh,
dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Perang Gaza masih sangat besar. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa proyeksi pertumbuhan di Israel tahun 2024 kemungkinan akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, hanya sebesar 0,5%. Situasi ini semakin menguatkan kekhawatiran dan kehancuran yang mungkin terjadi di Israel. Dengan 3 warga yang terancam kelaparan dan kehabisan suplai kebutuhan pokok, ancaman ini dianggap sebagai bagian dari karma balasan atas tindakan agresi militer yang terus berlanjut. Dengan blokade kapal menyuplai oleh pasukan Houthi di Laut Merah yang juga berdampak pada akses perdagangan dan suplai di Israel. Dengan jutaan warga Israel yang terancam mengalami krisis pangan, fakta ini menunjukkan eskalasi krisis yang serius di negara tersebut. Kedua asosiasi tersebut menyoroti potensi krisis pangan yang dapat melanda Israel sebagai dampak dari konflik yang terus berlangsung, terutama setelah serangan milisi Houthi Yaman terhadap kapal dagang Israel. Para pemimpin dari kedua asosiasi, Ketua FAIAI, Odi Manofik, dan Presiden MAI, Ron Thamer, mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa sebagian besar fasilitas pangan Israel berada di zona konflik. Mereka mengkhawatirkan bahwa tanpa campur tangan pemerintah, krisis pangan akan segera melanda masyarakat Israel. Untuk mencegah terjadinya krisis pangan yang lebih parah, pihak FAIAI mendesak pemerintah Israel untuk mengambil langkah-langkah yang komprehensif. Mereka mengkhawatirkan beberapa skenario buruk yang sudah terjadi, seperti panik belanja dan kekosongan pasokan di supermarket. Dampaknya tidak hanya terbatas pada masalah fisik, tetapi juga kesehatan mental masyarakat Israel yang terganggu, termasuk meningkatnya resiko depresi, kecemasan, dan trauma psikologis akibat hidup di wilayah konflik. Channel 13 milik Israel melaporkan pada tanggal 29 Desember 2023 bahwa warga Israel di utara sedang mengalami gangguan mental yang serius. Dampaknya tidak hanya mencakup situasi keamanan fisik, tetapi juga dampak psikologis dan ekonomi yang signifikan. Profesor psikologi dari Universitas Stuttgart, Angelica Diaz Martinez, dalam wawancara dengan ABC News, menyatakan bahwa orang-orang yang merespon trauma dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa orang mungkin bertindak lebih tabah, sementara yang lain mungkin tidak mampu mengatur emosinya dengan baik. Situasi ini yang melingkupi kehidupan sehari-hari, di mana setiap hari penuh dengan kecemasan tentang apa yang akan terjadi, dapat berdampak psikologis yang signifikan pada individu untuk waktu yang lama. Perang telah menciptakan beban psikologis yang besar bagi warga Israel dan Palestina. Respon mereka terhadap konflik ini menyoroti kerentanan manusia terhadap tekanan emosional yang ekstrim. Meskipun otoritas Israel mungkin terfokus pada tuntutan keamanan dan perlawanan di jalur Gaza, mereka juga harus menghadapi kemarahan dan tekanan dari warganya sendiri. Seperti yang terjadi pada protes massal di Tel Aviv pada 20 Januari. Ketegangan ini menegaskan bahwa ketidakpastian politik dan ketidakstabilan situasi di wilayah tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungan antara Israel dan Palestina, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional warga Israel secara internal. Di sisi lain, kepercayaan warga Israel terhadap pemerintah tampaknya sudah memudar. Bahkan, salah satu keluarga sandera menilai bahwa kali ini Kabinet Zionis lebih mengancam kehidupan para warga dan rakyat Israel ketimbang pejuang Gaza itu sendiri. Peristiwa tersebut terjadi saat rapat parlemen Knesset Israel pada 22 Januari kemarin. Rapat tersebut mengalami kekacauan setelah sejumlah keluarga sandera memaksa masuk ke ruangan rapat. Video yang menampilkan keluarga menerobos ruangan rapat tersebut tersebar di media sosial dan diperkirakan
ada sekitar 20 orang yang terlibat dalam insiden tersebut, menyebabkan suasana semakin kacau. Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Bank Israel dan Ketua Komite Keuangan Israel yang seharusnya diadakan untuk membahas komitmen pembebasan warga sandera. Namun berakhir dengan kekacauan karena kemarahan warga Israel sendiri yang tidak bisa dikendalikan. Terakhir, perang antara perang Palestina dan pejuang Gaza menghadirkan dampak yang merugikan bagi warga sipil, termasuk penduduk Israel sendiri. Meskipun sebelumnya mereka menikmati kehidupan yang nyaman, saat ini mereka harus merasakan dampak sulit akibat keputusan yang diambil oleh pemerintah mereka sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah konflik ini akan mencapai titik akhirnya, ataukah hanya menunggu hari kiamat sebagai jalan keluar? Itulah yang menjadi pertanyaan yang menggantung di benak banyak orang. Sementara ketidakpastian dan kekhawatiran terus menggelayuti wilayah tersebut. Semoga konflik ini cepat berakhir dan kehidupan kembali normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.